Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Saya ke Pak Jazilul. Pak Jazilul, jadi ini dong penjelasan Mas Toto tadi sebelum jeda, berarti semua sekarang bola sudah di legislatif sebenarnya, yang tadi katanya diperkuat dengan konflik of interest. Jadi masih memperbesar wacana ini dong, nggak kemudian menyelesaikan semuanya, termasuk hari ini ada rapat dengan komisioner KPU baru gitu ya, rapat dengan Komisi 2. Ini secara paralel tahapan pemilu tetap berjalan, tapi wacana ini juga tetap berjalan. Anda bagaimana melihatnya? Ya, saya setuju bahwa memang negara ini kan ada ketatanegaraannya, dan soal terkait dengan amandemen, waktu kami menghadap Pak Jokowi terkait amandemen PPHN, itu tegas Presiden bilang ini kewenangannya dari MPR. Oke. Ya, nah kalau terkait dengan penundaan yang kami sampaikan, memang belum dibahas sama sekali, Tidak ada pembicaraan ketika itu ya? Nggak ada. Dengan Presiden? Tidak ada, dan Pak Presiden kan nggak pernah satu kata pun menyatakan soal penundaan, soal perpanjangan. Yang heran, kenapa demo itu dialamatkan kepada Pak Jokowi? Ini yang menjadi tanda tanya. Maksudnya nggak apa-apa kalau demonya ke PKB gitu? Silahkan aja. Nggak ada soal. Kalau demo itu bagian dari ekspresi demokrasi kok, sama dengan berwacana. Asal jangan sampai anarki. Betul, itu tuh yang kita sayangkan kemarin hari Senin ya. PKB tidak menantang untuk misalnya ayo demo ke PKB, enggak. Ayo kita adu gagasan. Ini wacana kok. 2 tahun pemerintahan tidak efektif. Oke, kemudian diganti tambah 2 tahun. Apa salahnya sih? Pak Jazilul tidak khawatir ketika ada kemudian pandangan misalnya bilang, wah ini PKB waktu mepet bulan Agustus ya, Agustus tahun ini nanti sudah mulai tahapan pemilu, tapi PKB seperti saat ini sikapnya nanti akan mengganggu tahapan pemilu dong. Ya, kalau itu setuju dengan Pak Arief. Politik itu dinamis, dan ekonomi itu sangat berpengaruh. Gini, saya membayangkan kenapa Pak Muhaimin menyampaikan itu, ada kekhawatiran yang kuat. Pemilu 2024 itu menjadi pemicu kerusuhan. Maksudnya? Ya itu yang disampaikan oleh Pak Muhaimin ketika itu. Itu bisa jadi terjadi, kalau melihat dari konteks yang kemarin, misalkan ada kubu-kubu gitu, Pak Muhaimin menyampaikan bisa nggak ada jaminan bahwa pemilu 2024 itu kemudian berlangsung berkualitas tanpa ada friksi yang kuat di dalam. Karena apa? Karena pemilu itu biasa terjadi sirkulasi kekuasaan. Nah, pertanyaannya juga dibalik, apakah ada jaminan ketika wacana PKB saat ini dimunculkan itu juga kemudian tidak akan seperti sekarang? Iya, ada demonstrasi, tapi kemudian ada katakanlah mereka kemarin udah dikonfirmasi oleh kepolisian bahwa ada oknum yang menunggangi itu dan melakukan kekerasan terhadap Ade Armando, wacana ini akan berkepanjangan. Itu dan belum pemilu aja ada penganiayaan di tengah-tengah demo pro-demokrasi loh. Ini apalagi nanti kalau terjadi misalkan kondisi ekonomi yang tidak tertangani, terus kita pemilu, apa yang akan terjadi? Ini juga bisa dibahas, itu yang saya maksud itu loh, didiskusikan. Ini malah menurut saya problem utama dari wacana yang muncul, dan kita harus ingat loh, wacana ini menyentuh aspek yang sangat sensitif dalam demokrasi, yaitu pembatasan kekuasaan. Terbukti diaturnya itu bukan di undang-undang politik, di undang-undang tapi dasar. Di dalam undang-undang dasar. Konstitusi ya. Ada beberapa hal yang sangat mudah bisa dibantah untuk menyatakan bahwa ini pun tidak memenuhi prasyarat, menurut saya menjadi sebuah isu. Pertama, alasan historis secara konstitusional. Dikatakan pernah ada yang dimajukan, ada yang dimundurkan. Harus diingat, tidak dimajukan atau dimundurkannya pemilu pada masa Orde Baru, pada masa Orde Lama, itu sebelum konstitusi kita memiliki aturan mengenai pembatasan kekuasaan. Sebelum reformasi sama seperti di Amerika Serikat, amandemen ke-27 tahun 1951, belum ada pembatasan kekuasaan 2 periode. Dan disitulah kemudian Roosevelt pernah sampai 4 kali berkuasa. Tapi setelah itu semua menghormati hal paling mendasar itu yang pertama. Yang kedua, kalau alasannya adalah pandemi, kita tabrakan secara empiris. Sebutkan negara di dunia lain, kita satu dunia mengalami situasi pandemi. Tidak ada satupun negara yang melakukan perpanjangan kekuasaan ya. Penundaan pemilu betul. Ada 32% yang melakukan penundaan pemilu sampai di bawah 6 bulan. Ada kemudian sisanya yang kemudian melakukan, ada yang 2% 1 tahun, ada yang 4% sampai sekarang belum jelas.
Tapi tidak ada satupun negara yang jauh-jauh hari menduga mengenai apa yang akan terjadi dalam 2 tahun ke depan dan kemudian menggunakan ide untuk memperpanjang kekuasaan 2 tahun atau 3 tahun. Tidak ada satupun. Correct me if I'm wrong gitu ya. Yang ketiga, kalau alasannya adalah ekonomi, saya agak bingung ya dari literatur yang saya pelajari. Koneksi antara bidang ekonomi dengan politik, simpelnya adalah para pelaku ekonomi membutuhkan kepastian. Kestabilan politik. Istilahnya adalah stabilitas politik. Kenapa kemudian pembatasan kekuasaan itu dibuat? Salah satunya adalah supaya kemudian semua elemen masyarakat termasuk pelaku ekonomi mengetahui siklus 5 tahun akan ada pemilu. Kalau di Filipina ada 6 tahun dan hanya sekali. Di Amerika Serikat 4 tahun tapi 2 kali misalnya. Ketika itu dibongkar, yang terjadi adalah ketidakpastian. Jadi saya belum menemukan satupun alasan yang cukup logis, bahkan untuk diajukan ini menjadi sebuah isu dan isu pro dan kontra. Tuh Pak Arief itu nggak ada alasan. Kalau saya itu nggak pernah ngusulin penundaan ataupun perpanjangan penundaan pemilu. Yang saya usulkan itu adalah pertama kali itu adalah seorang presiden terpilih bisa dipilih sampai untuk menjabat 3 kali. Artinya ketika dia menang 1 kali, perpanjangan masa jabatan dong ya, karena kan di konstitusi. Bukan perpanjangan, artinya di amandemen kan seseorang boleh menjabat sebagai presiden 2 kali, terpilih dalam pemilu. Nah yang saya inginkan ini dia bisa terpilih maksimal sampai 3 kali. Karena ya tadi, logikanya apa? Ya ekonomi dan keadaan politik di Indonesia dan lingkungan politiknya di Indonesia. Tapi kan ekonomi saat ini, kondisi ekonomi kalau dikaitkan dengan pandemi kan belum tentu jadi 5 tahun atau beberapa tahun lagi ketika memang diubah dalam Undang-Undang Dasar kita menjadi 3 periode kan belum tentu kemudian kontekstual juga. Maksud saya waktu saya menjelaskannya begini loh. Sekarang setelah reformasi 2 periode yang terjadi di Indonesia itu bukannya industrialisasinya meningkat loh. Tapi yang terjadi deindustrialisasi. Buktinya? Bank Dunia laporan Indonesia deindustrialisasi Mbak terjadi. Sejak dari... Itu karena hanya 2 periode? Hanya 2 periode. Jadi ada kelemahan nih. Ya, jadi kan harusnya kita belajar menetapkan sebuah konstitusi itu yang memberikan kesejahteraan dampaknya kepada masyarakat dan perbaikan. Ya kan? Tapi nyatanya sekarang ini dengan 2 periode kita punya presiden yang bagus, yang seperti Pak Jokowi, sayang kalau dia hanya bisa 2 periode. Jadi kenapa nggak 3 periode? Kenapa nggak 5 periode? Gitu. Kenapa nggak 6 periode? Loh, enggak, sekarang saya bertanya, kenapa 2 periode? Nah, ini kenapa harus 3 periode itu? Kan ada Christian, begini. Di Amerika 2 periode, oke. Partainya cuma 2. Enggak, partai ada banyak. Partai lain. Ya partai lain kan, tapi tetap aja ada 2, hanya 2 itu kan. Hanya Partai Demokrat dan Partai Republik. Nah kalau di sini partainya sekarung Mbak. Gitu, sekarung sekalian sama apa ini partai apa? Ya semuanya lah berkarung-karung Mbak. Ya kan? Nah makanya setiap perubahan terjadi pemerintahan baru, dagang kebo. Ya kenapa Mas Toto? Gitu kan? Nah akhirnya tidak ada stabilitas politik. Saya mencoba melihat sisi positif dari apa yang keluar dari Gus Jazilul dengan Mas Arief. Ketika melihat ini sesuatu yang bisa diwacanakan dan diskusikan. Kenapa sih seakan-akan tabu? Misalnya tadi Mas Jazilul mengatakan dari sisi konstitusi belum tentu bahwa pilihan 2 kali ini sudah dirumuskan dengan matang. Saya menangkapnya secara implisit seperti itu. Mungkin tafsirnya Gus Jazilul adalah ini kan berkiblat pada Amerika Serikat, 2 periode. Filipina aja berbeda, Amerika Latin juga berbeda pembatasan kekuasaan. Mas Arief tadi menggunakan hipotesa yang berbeda lagi. Kenapa harus 2 periode? Jangan-jangan harus kita rumuskan ulang. Saya menangkapnya seperti itu. Tadi sampai ke 3 yang periode. harus saya sepakat bahwa sistem ketatanegaraan kita itu masih berantakan. 5 tahun sekali masih berubah kok. Presidensial threshold selalu diperdebatkan, parliamentary threshold selalu diperdebatkan. Tapi jangan campur adukan potensi perubahan kekuasaan yang masih berlangsung sekarang dengan upaya untuk membongkar konstitusi demokratik kita. Jadi kalau mau diupayakan itu, didiskusikan itu, tapi tidak berlaku untuk rezim yang sekarang. Sehingga kemudian tidak bercampur dengan persepsi bahwa ini hanya akal-akalan untuk memperpanjang kekuasaan. Oke, apa kekhawatiran ini harus disampaikan kepada publik? Apa kekhawatiran ketika keran 2 periode sekarang dibuka kemudian ketiga
apakah kemudian membuka peluang juga jadi 4, 5 yang akhirnya kemudian kita kembali kepada tidak ada pembatasan masa Enggak, Mbak, tetap masa harus jabatan ada presiden? pembatasan. Jadi gini loh, percayalah ya bahwa dari hari ke depan akan muncul banyak pemimpin muda. Ya misalnya nanti ada presiden terpilih di usia 40 atau 41 Ini tahun. prediksi Pak Arief ya? Ya kan? Kan makin maju Ya, Indonesia kan. Akhirnya 50 tahun karena 2 periode dia udah tidak boleh nyalon, dia tidak boleh lagi mengurus negara. Kan sayang kita punya sumber daya manusia. Nah sekarang misalnya Pak Jokowi, Pak SBY kan udah nggak boleh nyalon. Iya. Ya kan, hanya 2. Padahal kalau kita nanti entah tahun 2050 kita punya pemimpin yang hebat, anak muda, bisa membawa Indonesia maju. Baru 10 tahun udah berhenti. Tapi apakah konteks atau wacana yang disampaikan Pak Arief itu tidak menyalahi demokrasi? Katanya kan demokrasi tidak salah satu menyalahi esensi demokrasi pembatasannya dong. adalah pembatasan Dia kan kekuasaan. dibatasi 3 periode, Mbak. Kecuali Begini, 5 periode cuma Begini, dibatasi. Mas Arief setuju nggak? Saya sepakat bahwa ide itu banyak. Ada yang mengatakan cukup 1 periode tapi 8 tahun. 8 tahun. Ada yang mengatakan seperti Mas Arief 3 periode. Ada yang mengatakan cukup 2 periode. Saya pikir itu bukan wacana yang memang secara sakral tidak boleh dibahas. Tapi sepakat nggak Mas Arief? Andai kata itu disepakati, termasuk sampai mengamandemen 45, tapi itu tidak boleh berlaku untuk rezim sekarang. Dia berlaku Berikutnya. untuk pemilu berikutnya sebagai sebuah kesepakatan dari rezim sebelum untuk berbicara mengenai Indonesia puluhan tahun mendatang. Tapi kalau Setuju masih nggak dengan berkutat, itu? Jokowi tetap boleh dong mendapat kesempatan itu. Itu yang Justru menyebabkan hari kemudian ini- konflik of interest terjadi. Justru rezim ini yang membuat aturan, Anggota rezim ini legislatif. juga yang menikmati gitu. Itu yang jadi Nggak, masalah. justru kan kalau itu penundaan dan perpanjangan otomatis. Saya minta 3 periode dirubah. Pemilunya tahun 2024, ya kan. Tapi seorang bisa menjadi presiden 3 kali. Oh, maksud Anda Jadi Pak Jokowi bisa nyalon lagi di Nah, 2024. ini fokus utamanya Pak fokus Jokowi yang utamanya penting Pak bisa Jokowi. maju lagi. Nanti kekhawatirannya seperti itu gitu Ya ya. kan sekarang Demokrasi. apakah demokrasi? Demokrasi. Yang Siapa bisa membedakan mengalahkan dia, kan? demokrasi dengan sistem yang lain adalah dia tidak mengkultuskan dan mengubah sebuah aturan didasarkan pada penilaian terhadap seorang sosok. Tapi didasarkan pada sebuah sistem yang lebih baik, termasuk amandemen dimungkinkan, tapi dalam konteks kemudian untuk membuat sistem yang lebih baik, bukan didasarkan pada penilaian terhadap sosok sebagus apapun itu. Andai kata pun survei mengatakan Jokowi tingkat kepuasan publik 100%, menurut saya dia tetap akan terlibat dalam konflik of interest apabila amandemen itu yang terjadi sekarang, itu akan memperpanjang kekuasaannya. Itu yang menurut saya harus disepakati bersama. Oke, soal itu satu, kemudian yang kedua adalah apakah wacana ini kemudian kita tahu di tuntutan demonstrasi para mahasiswa juga tidak hanya soal menolak wacana penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan, tapi kemudian juga melebar ke hal-hal lain termasuk kepada kinerja pemerintahan. Ini dampaknya seperti apa? Ini PKB kan juga partai pemerintah, Gerindra juga partai pemerintah. Apakah itu sudah dikalkulasi saat melemparkan wacana ini? Termasuk juga PAN, Hampir Pak Vito juga. menjadi partai pemerintah. hampir menjadi partai pemerintah. Kami akan lanjutkan perbincangan terkait hal ini usai jeda di Forum Christian.